Hai, perkenalkan, saya Beben Putra dari siswa Pekman Statistik Batch 13. Jadi di sini saya akan menjelaskan proyek saya terkait probability, yang mana proyek ini linear dengan proyek-proyek sebelumnya, yang mana proyek sebelumnya saya sudah menganalisa terkait favorite place, lalu selanjutnya kita menganalisa kembali dari favorite place kita turunkan menjadi potensial area. Nah, proyek-proyek ini linear dengan pekerjaan saya sebagai chief engineer di tempat perusahaan saya bekerja. Lalu juga case ini juga saya dapatkan dari eh, interaksi atau case-case yang didapatkan selama saya bekerja. Gitu. Oke, dari sini mungkin saya akan tunjukkan beberapa case, yaitu terkait spatial data science. Mungkin analisa saya mungkin kemungkinan banyak berbeda dari teman-teman lainnya. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara sederhana saja tentang proyek ini, yang mana proyek ini merupakan lanjutan dari proyek-proyek sebelumnya. Proyek sebelumnya, saya sudah menganalisa terkait favorite place. Jadi kita mencari ini di satu plot itu kira-kira lokasi mana sih yang menjadi mobility tinggi atau visitor tinggi, alias orang-orang banyak pergi tempat tersebut. Nah, yang di-generate dari map ini adalah kita tahu bahwa map ini terbentuk karena ada beberapa POI atau titik-titik eh, point of interest seperti brand tertentu ada di sana sehingga orang mengunjungi tempat tersebut gitu. Oke, dari sini mungkin kita bisa contohkan maksud titik adalah seperti ini. Ini adalah titik-titik yang saya scrape dari Google Maps. Artinya titik ini adalah titik-titik yang memiliki nilai-nilai jumlah visitor yang berhasil tercapture oleh Google Maps dengan syarat kita harus masukin keywordnya. Seperti pada titik ini saya mau masukin keyword perkantoran, lalu keyword shopping, belanja, hiburan seperti itu. Nah, dari sini kita dapat terdapat gap alias itu masih secara garis besar shopping dan lain. Saya ingin mengenali brand apa sih atau tempat apa sih atau sebuah bisnis apa sih yang memiliki nilai value tertinggi, artinya orang banyak mengunjungi tempat tersebut karena sebuah kebutuhan. Jadi di sini saya akan contohkan pada penelitian ini kita akan mencari em, POI atau sebuah bisnis kategoris itu terkait dengan consumer elektronik. Artinya kalau kita bicara consumer elektronik adalah, oh saya pengen beli AC, oh saya pengen beli kulkas, oh saya pengen beli hal-hal terkait elektronik. Nah, di sini jadi ini sebenarnya relate dengan tas-tas pekerjaan saya. Jadi saya pengen melihat nih dari sini kategori ini ada store, specialty store, departemen dan lalala, lalu turun ke subsektornya. Di sini ada konsumer elektronik. Nah, saya ingin menganalisa pada proyek ini di konsumer elektronik. Pertanyaannya, kita sudah dapat kategori dan taksonomi, oke? Tapi kita nggak tahu nih, di konsumer elektronik ini siapa sih pemain besarnya? Alias kalau saya ingin carikan POI atau saya jadikan landasan bahwa POI ini layak untuk dianalisa, dikeluarkan menjadi map favorite place, gitu. Kita harus tahu dulu, artinya brand itu kalau semakin tinggi atau semakin dikenal atau semakin menguasai pasar, artinya orang akan banyak ke sana karena orang-orang udah trust dengan produknya dan udah percaya dan orang akan membeli produk tersebut. Nah, hal-hal yang seperti ini yang bakal kita cari untuk dianalisa. Jadi kita bisa lihat nanti ada wilayah mana sih titik-titik itu menyebar gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa orang-orang suka ke sana nih. Oh, misalnya Panasonic jualannya di Electronic City. Kita bisa langsung cash ke sana. Nah, kita punya klien, misalnya seorang F&B yang punya target sekian-sekian-sekian, punya target misalnya orang-orang kantoran yang udah berumur gini-gini karena dia menjual produk misalnya deodoran, em, dan dia pengen cari nih orang-orang seperti orang-orang lelaki berusia 30 tahun di hari Sabtu Minggu dia kemana, oh misalnya dia belanja elektronik dan lain-lain, itu jadi analisa kita nanti di project-project saya mungkin di tas-tas selanjutnya dari Pacman yang mungkin saya bakal bikin, tapi di sini kita fokus untuk cari dulu nih di mana letak eh, case atau POI tersebut berdasarkan brand-brand yang menguasainya seperti itu.
Mungkin kalau di sini saya banyak bercerita terkait logikanya saja dulu. Mungkin secara statistiknya mungkin sedikit less karena kita menyesuaikan juga terkadang beberapa teori ketika case di lapangan atau kita uji secara pekerjaan real ya, terkadang belum tentu juga bisa kita pakai. Karena kita harus mempertimbangkan hal-hal yang di luar dari batas hitungan. Seperti itu. Nah, di sini untuk membatasi itu semua, saya ambil brand tersebut langsung saja dari pihak ketiga. Artinya kita langsung lihat saja. Berdasarkan laporan dari Top Brand Index ini sebuah organisasi atau sebuah kelompok yang melihat kira-kira brand apa saja sih yang menguasai sektor-sektor tertentu gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat nanti, oh ternyata kalau di audio itu juaranya ada Polytron, kalau di home theater itu adalah Samsung, dan lain-lain seperti itu. Nah, dari sini datanya saya ambil, lalu kita lihat datanya berapa nilai presentasi top brand indexnya. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya seperti ini. Kita bicara Panasonic. Panasonic itu muncul di lemari es, muncul di home theater, dan lain-lain. Tapi kita pengen lihat seberapa banyak sih sebuah brand ini menguasai subsektornya gitu. Sorry, di subkategorinya. Nah, di sini turunannya bakal kita lihat lagi kembali seraja apa sih bahasa sederhananya sebuah brand itu menguasai sektor-sektor tersebut gitu. Bukan berarti dia menguasai banyak sektor, tetapi nilainya kecil karena pemain-pemain di bawahnya juga ikut menguasai seperti lemari es. Oh ternyata bukan LG doang lemari es, ada brand-brand lainnya. Walaupun LG banyak muncul di subkategori, tapi kita lihat lagi, kita normalisasi lagi bahwa apakah benar LG ini menguasai elektronik gitu. Karena yang kita bahas adalah kategorinya, yang gedenya, bukan subkategori. Seperti itu. Oke, di sini sederhananya adalah ada beberapa batasan yang saya sebut tadi, banyak brand menguasai subsektor, sehingga dari gap tadi menyulitkan kita nih memfilter data kira-kira mana sih yang benar-benar memiliki kekuatan menguasai market. Artinya kita pengen lihat nih, di sini terlalu banyak nih, misalnya Panasonic menguasai 8, tapi pas kita lihat top brand index kok kecil sekali. Kenapa pemain? Ternyata di sektor tersebut pemainnya cukup banyak. Jadi kita lihat Panasonic ini seberapa besar dia menguasai. Walaupun hanya ada satu brand tapi menguasai satu sektor dan nilainya tinggi, itu bisa kita anggap bahwa brand itu benar-benar raja gitu. Walaupun subsektornya hanya sedikit seperti itu. Nah, di sini saya menganalisa bahwa kita harus cari nih nilai-nilai value-nya adalah kita dapatkan nilai top brand index-nya, kita jumlahkan seluruh, misal Panasonic menguasai lemari es, AC, kulkas, dan lain-lain, itu berapa sih total nilai yang dia kuasai. Dari total nilai tersebut, kita harus bagi untuk menormalisasi, yaitu seberapa banyak dia menguasai sektor atau count of brand. Nanti brand itu muncul berapa kali sih? Nah, dari nilai tersebut kita dapatkanlah value-nya. Nah, dari value ini saya akan filter lagi. Saya hanya akan meng-grab nilai yang di atas rata-rata. Jadi rata-rata dari nilai value ini gitu. Jadi sekitar 0,13 lah ya. 0,13 artinya nilai yang di atas 1,3 adalah nilai-nilai yang bakal kita fokus nih, kita mencari POI-nya, bahwa kita katakan bahwa brand ini menguasai sektor elektronik dan kita harus cari datanya nanti yang bakal kita kembangkan di favorit place. Oke. Nah, kesimpulannya bahwa saya sangat sadar bahwa metode ini sangat banyak bias dan hanya memakai eh, rumus sederhana terkait conditional probability, bahkan saya juga tidak yakin apakah benar metode ini. Dan sederhananya, ini sudah cukup membantu saya di pekerjaan, di tempat saya bekerja saat ini, untuk kita menganalisa terkait cache location intelligence, kira-kira POI mana sih yang punya pengaruh nih di real cache lapangannya, sehingga ketika kita punya klien, kita punya klien, brand sorry, bisnis tertentu, dia pengen lihat begini 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 dan dia pengen lihat analisis sebagai komplement atau kompetitor, yang mana kompetitor yang mana komplement, dan kita langsung cash nih ke target itu bahwa titik POI itu adalah titik yang sering dikunjungin dan menguasai sektor-sektor seperti itu. Itulah cara saya membatasi, sehingga next step saya ketika membuat favorit list cukup bekerja pada brand-brand yang memang punya nilai. Jadi brand-brand yang tidak
cukup menguasai, kita cukup tinggalkan untuk meringkas pekerjaan kita dan meningkatkan lagi akurasi dari map atau analisa yang kita buat. Oke, segitu saja. Terima kasih.